Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Andrea Emiansyah Putra dalam mata kuliah apresiasi prosa fiksi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang angkatan 66 dan angkatan 80-an. Pada video ini kita nanti akan menganalisis karya yang terkenal pada angkatan 66, yang mana nanti kita analisis karya tersebut. Nah, sebelum itu kita akan membahas tentang angkatan 66. Angkatan 66 merupakan angkatan di mana majalah Horizon ditemukan. Angkatan ini lahir pada masa politik Indonesia yang saat itu lagi kacau-kacaunya. Angkatan ini dipelopori oleh seorang tokoh yang bernama Habib Yasin. Habib Yasin ingin menunjukkan bahwa para sastrawan pada masa ini telah mengalihkan pandangan terhadap politik yang terjadi pada masa angkatan 66 ini. Ciri khas dari angkatan 66 ini adalah berkonsep Pancasila, menggaungkan protes politik, serta membawa kesadaran hati nurani masyarakat Indonesia. Pada masa ini, bahasa yang ada pada karya sastra lebih ke arah kritik dan amarah para pengarang, serta hal ini akan mewakili perasaan Indonesia karena politik yang terjadi pada masa itu. Itulah yang disebut dengan angkatan 66, yang mana angkatan 66 lahir pada masa politik yang lagi tidak baik-baiknya. Selanjutnya kita akan membahas tentang angkatan 80. Angkatan 80-an ini berkembang pada masa Orde Baru pada tahun 1980. Karya sastra yang ada pada masa ini mendapat pengawalan yang ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi yang kondusif di masyarakatnya. Karya sastra yang ada pada angkatan ini banyak mengarah pada romansa atau kisah kehidupan sehari-hari. Nah, pada masa ini mulailah muncul bahasa daerah atau dialog-dialog yang bahasa daerah yang terjadi kepada karyanya. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis sebuah novel yang mana novel ini berjudul Pada Sebuah Kapal, karya N. Hadini. Nah, sini kita akan membahas tentang sinopsis dulu. Novel ini menceritakan tentang kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis. Memang sang suami tidak benar-benar mencintai seorang istri. Namun ia berupaya mempertahankan rumah tangganya karena mereka harus mempertahankan rumah tangga. Mereka dituntut bercerai dari istrinya. Istrinya terus melakukan perselingkuhan dengan pria lain dan juga menghadapi persoalan yang sama tentang rumah tangganya. Sri adalah seorang gadis yang lincah, aktif, dan pemalu ketika kecil. Anak yang ditinggal pergi ayahnya ketika berusia 13 tahun ini adalah seorang penari yang bekerja sebagai penyiar di Radio Republik Indonesia RRI di daerah Semarang. Kemudian ia melamar menjadi seorang pramugari di Jakarta. Namun sayangnya proses seleksi yang diikuti harus terhenti karena ternyata ia tidak lolos ketika menjalani tes kesehatan. Kemudian Sri mendapatkan tawaran menjadi seorang wartawan di sebuah majalah, tetapi ia menolak tawaran tersebut dan menjadi penyiar di RRI di Jakarta. Ketika 7 bulan ia menjadi penyiar radio di Jakarta, ibunya meninggal dunia. Di antara sekian banyak pemuda yang menyatakan cinta, Sri hanya menjatuh pilihannya pada seorang pemuda bernama Saputro. Saputro adalah seorang pilot. Hubungan cinta mereka tampak sangat serius dan mereka merencanakan untuk segera menikah. Namun pada apa yang mau dikata, Saputro dikabari mengalami kecelakaan pesawat dan beliau meninggal dunia. Ketika gagal membangun rumah tangga dengan Saputro yang laki-laki yang cintai, dia mencoba laki lain antara lain Yus dan Kor. Namun kedua orang itu tidak membuat Sri melupakan bayangan Saputro. Ada seorang diplomat Prancis bernama Carles Vincent. Lelaki inilah yang kemudian menjadi yang dapat Sri membuat jatuh cinta. Sikap yang lembut dan perhatian membuat Sri secara serius menjalin hubungan dengan lelaki itu. Meski keluarga Sri tidak menyetujui, Sri tetap menikah dengan Carles. Apa yang dinasihatkan keluarganya ternyata benar-benar terjadi. Setelah menikahi, sikap Charles berubah. Ia bukan lagi seorang yang lemah lembut dan perhatian, tetapi berubah menjadi laki-laki egois, kasar, dan tidak mau mengalah. Pernikahan Sri dan Carles sangat tidak berbahagia. Pertengkaran hampir setiap hari terjadi. Pertengkaran ini berlanjut terus hingga kelahiran anak pertama mereka. Suatu ketika Charles mendapat cuti dan kesempatan ini akan mereka gunakan untuk berlibur. Tapi anehnya mereka tidak menggunakan transportasi yang sama. Charles dan anaknya menggunakan pesawat, sedangkan Sri melakukan perjalanan dengan kapal laut. Nah, disitulah hubungan terlarang Sri dan nakoda kapal bernama Misa terjadi. Ternyata mereka memiliki keadaan rumah tangga yang sama. Sri benar-benar mencintai Misa. Secara diam-diam Sri dan Misa tetap menjalin hubungan secara sembunyi-sembunyi.
Hubungan mereka tetap berlanjut pada Charles ditugaskan ke Jepang. Kehidupan rumah tangga Sri di Jepang tidak terkunjung membaik sehingga akhirnya Sri mengajukan cerai pada Charles. Namun gugatan Sri ini ditanggapi oleh suaminya. Akibatnya perselingkuhan Sri dan Michelle jadi. Bahkan Michelle memohon kepada atasan untuk dipindahkan tugasnya ke Jepang agar ia bisa selalu dekat dengan Sri. Selesai bertugas ke Jepang, Charles kembali bertugas ke Prancis. Michelle pun meminta pada atasannya agar membatalkan tugasnya di Yokohama dan digantikan dengan tugas sebagai pelaut di daerah pelayaran Perancis. Begitulah perjumpaan dan perselingkuhan antara Sri dan Marcel yang semakin menjadi-jadi karena mereka saling mencintai satu sama lain. Karakteristik novel pada sebuah kapal. Nah, itulah sinopsis yang terjadi pada sebuah novel yang berjudul Pada Sebuah Kapal yang diciptakan oleh N. Hadini. Selanjutnya kita akan membahas tentang karakteristik novel Pada Sebuah Kapal. Sejak terbit pertama kali Pada Sebuah Kapal ini dalam mendapat tanggapan dari berbagai pihak. Sebagai contoh, Hazain menanggapi bahwa novel ini merupakan pemberontakan atas kungkungan nilai-nilai pernikahan dan melepaskan dengan segala ikatan warna dan bangsa serta cara perkawinan yang membuat manusia yang menciptakan nilai-nilai itu merasa tidak berbahagia. Jadi pada sebuah novel kapal berisi pemberontakan untuk mencari kebebasan, khususnya kebebasan kaum perempuan. Lain lagi dengan pendapat Habib Yassin yang menyatakan bahwa tokoh Sri dalam novel ini telah menemukan eksistensi dirinya sebagai orang yang merdeka, berkehendak dan bertindak. Ia bebas dari kekerasan dan kemarahan suaminya yang terus-menerus serta penghinaan-penghinaan yang menimpa dirinya. Nah, itulah yang sinopsis serta karakteristik pada novel karya N. Hadini yang berjudul Pada Sebuah Kapal. Baik, pada pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sini. Itulah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.